Engkau yang penuhi setiap kami, Yesus. Engkau yang melawat setiap kami, Bapa. Engkau yang melayakan setiap kami itu kami datang kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak untuk kami puji dan kami sembah, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu, Yesus. Hanya Kau yang layak. Kami sembah. Kebenaran
Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami bersyukur Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Sungguh hanya Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita pujikan lebih sungguh lagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Hanya Kau yang layak menerima pujian dan sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lihat setiap kami Bapa. Engkau lihat setiap kami yang rindu untuk memuji-Mu pada sore hari Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan semua ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Kita pujikan satu pujian. Mari sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Kami berterima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sayamu mempesonaku,
memuji dan menyembah Tuhan, amin. Amin. Tuhan adalah perisai kita, haleluya. Tuhan perisaiku. Mari semua bertepuk tangan. Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kami terus mengingat kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami ada di sini, itu semuanya karena Engkau, Tuhan. Hanya karena kemurahan yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, ucap syukur.
menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Tuhan, kami bersyukur di mana kami masih boleh diberi kesempatan untuk merasakan kasih, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, bahkan kesetiaan daripada Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memelihara hidup kami, dan kami masih boleh diberikan kesempatan untuk merasakan anugerah-Mu, kasih setia-Mu, bahkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya jamahan bahkan lawatan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya kalau kami diberi kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu, kami rindu Tuhan berbicara atas setiap kami, mengurapi kami, memulihkan kami, bahkan menguatkan jiwa setiap kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang diubahkan, bahkan kami menjadi pribadi yang senantiasa Tuhan perbaiki hari demi hari, supaya kehidupan kami semakin seperti Yesus. Kami berdoa biarlah hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom, jemaat Bethlehem yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa melayani saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan walaupun hari ini kita bertemu secara online, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan penyertaan daripada Tuhan, senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya kasih tema dan judul, yaitu hati-hati dengan hidupmu. Kalau beberapa waktu yang lalu saya bawakan tema firman Tuhan yang saya kasih judul yaitu hati-hati dengan hati kita. Hari ini mari kita belajar untuk kita menjadi umat yang selalu berhati-hati dengan kehidupan kita. Mari hari ini kita membuka Alkitab yang kita punya di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42. Matius 24 ayat yang ke-42 berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lalu mari kita lompat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan
berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang percaya dengan firman Tuhan katakan, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa hati adalah inti dari kehidupan. Kita harus belajar untuk menjaga hati kita. Dan hari ini kita itu harus mulai waspada, belajar untuk menjaga kehidupan kita. Karena ada orang mengatakan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika kita itu memutuskan di mana kita itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijuluki sebagai orang percaya, orang Kristen. Saya yakin dan percaya setiap dari kita itu pasti rindu kehidupan kita itu memiliki kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kehidupan yang selalu dalam perkenanan Tuhan. Dan kehidupan yang senantiasa di dalam roh kepercayaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya yakin setiap orang percaya itu pasti rindu. Setiap hari kehidupannya itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi banyak orang percaya itu lupa untuk menjaga atau berwaspada atau berhati-hati dengan kehidupannya. Sekalipun dia orang percaya, tapi mereka lupa untuk mereka itu berhati-hati dengan kehidupan mereka. Hari ini mari kita lihat ada satu orang ahli teolog yang bernama D. Martin Lloyd. Itu mengatakan bahwa nothing is more fatal than to start in the Christian life with the notation that now we are Christian, we have finished with all our difficulties and problems. Lalu dia menuliskan selanjutnya, the New Testament rather give the impression that because we are Christian, we must expect attack upon us in a way that we have never known or realized before. Yang artinya adalah tidak ada yang lebih fatal daripada kita itu memulai kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk memiliki suatu dugaan atau pikiran bahwa karena sekarang kita ini sudah menjadi orang Kristen, maka kita sudah selesai dengan semua problematika, kesukaran, tantangan, bahkan persoalan dalam kehidupan kita. Tapi Dr. Martin Lloyd ini, saudara, dia menjelaskan bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang mengikuti Tuhan, kita itu harus senantiasa percaya, bahkan melihat bahwa perjanjian baru itu menyatakan, memberi kesan bahwa justru kita itu sebagai orang percaya, justru kita itu sebagai orang pilihan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, anak-anak Tuhan, kita itu harus menjadi orang Kristen yang terus aware, terus berhati-hati, terus berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Kita harus beranggapan bahwa hidup kita itu adalah sorotan, saudara. Kita itu umat Tuhan, kita itu orang percaya, kita itu orang Kristen yang punya Tuhan yang luar biasa, yang punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita itu harus sadar, saudara, bahwa seringkali yang namanya peperangan rohani, kesukaran, tantangan, itu bukan lagi masalah buat kita. Tapi kita itu harus sadar bahwa seringkali hal-hal demikian seperti persoalan rohani, tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, justru hal-hal inilah yang membuat kita itu jatuh, bahkan lari atau keluar dari yang namanya perkenanan Tuhan. Hari ini mari kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang terus berwaspada, saudara. Terus menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, supaya kita itu memiliki yang namanya
awareness, kita memiliki yang namanya hati yang terus waspada dengan kehidupan kita. Hari ini mari kita melihat ada 3 hal kenapa kita itu harus tetap waspada dan berhati-hati dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita itu harus waspada. Jangan sampai kita itu tidur rohani. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6. Mari kita lihat Alkitab yang kita punya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 4 berbunyi demikian. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Yang setuju katakan amin. Kenapa yang pertama kita itu harus waspada? Jangan sampai kita itu tidur secara rohani. Kalau kita perhatikan saudara, kata waspada itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai berhati-hati atau kita berjaga-jaga. Itu sama seperti saat kita itu menaiki kendaraan kita, entah itu sepeda motor atau kita naik kendaraan kita mobil, saudara. Kemudian kita nyetir, lalu di sana ada tulisan, waspada, jangan mengantuk. Artinya adalah saat kita itu mengemudi, saat kita sedang berkendara, kita itu harus berhati-hati. Kita harus berjaga-jaga untuk tetap waspada. Jangan sampai kita itu saat mengemudi, kita itu tertidur. Padahal kalau kita lihat saudara, kalau kita itu mengemudi dalam jarak yang dekat, kita misalkan berpergian dari rumah kita ke pasar terdekat rumah kita, atau kita pergi ke Indomaret atau Alfamart di sekitar rumah kita, untuk kita itu tertidur di dalam perjalanan, itu jarang saudara, kecuali kita sudah capek sekali. Tapi kalau kita itu sedang melakukan perjalanan yang jauh, katakanlah kita itu mengemudi naik mobil kita dari Malang ke Jakarta. Lalu karena sekarang itu semuanya tol, kita masuk ke tol Singosari saudara. Itu keluar nyampe sampai Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk. Itu tidak akan kita itu keluar dari yang namanya tol itu. Lalu biasanya saudara, kalau orang itu berkendara dengan jarak yang cukup jauh, lalu kemudian kita mengemudi 2, 3, 4 jam lebih. Yang namanya orang itu kata dokter, bisa ada namanya minor sleep saudara. Atau kita itu bisa tertidur, walaupun mata kita terbuka, tapi kita itu bisa kita itu dalam keadaan yang tertidur sepersekian detik, lalu kita sadar lagi. Oh, gitu. Itu karena orang sudah capek, saudara, dengan mengemudi atau dengan aktivitas yang ia lakukan dengan keadaan yang cukup lama. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Saat kita ini menjalani kehidupan ini, kita menjalani perjalanan hidup kita ini, saat pertama kali kita lahir, saat pertama kali kita itu menerima Tuhan, kita lahir baru, kita hidup baru, kita berjalan menjalani kehidupan ini lama. Kita mengikut Tuhan pun juga lama. Seringkali itu orang secara tidak sadar, mereka itu tertidur secara rohani. Artinya apa Pak? Orang tidur itu adalah aktivitas yang dibutuhkan setiap makhluk hidup, saudara. Semua orang hidup itu pasti butuh yang namanya istirahat. Pasti butuh yang namanya tidur. Dan tidur adalah satu aktivitas yang baik, saudara. Untuk kita semuanya, untuk merefresh hidup kita.
untuk merefresh kesehatan kita, diri kita, supaya kita itu besok melakukan aktivitas yang baru, hari demi hari, itu dengan keadaan yang baik. Karena itu kita perlu yang namanya tidur. Tapi kita perlu melihat perbedaan orang yang tidur secara jasmani dengan orang yang tidur secara rohani. Kalau orang tidur secara jasmani, saudara, ini dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kelamaan kita tidur, itu pun juga tidak baik. Orang yang tidur secara jasmani, itu ditandai dengan mata kita yang tertutup, saudara. Dan tubuh kita dalam keadaan yang tidur. Kita tidak bisa mengerti keadaan sekitar kita. Ketika kita tidur dalam keadaan yang deep sleep, kita itu kayak orang yang hilang, saudara. Tapi kalau kita lihat orang yang tertidur secara rohani, itu bukan matanya yang tidur, bukan tubuhnya yang dalam keadaan tidur, tapi orang yang tidur secara rohani adalah hatinya dia itu tertutup. Hatinya itu tertutup dan tertidur akan yang namanya anugerah Tuhan, akan yang namanya hadirat Tuhan, akan yang namanya kuasa Tuhan, akan yang namanya hidup yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang tidur secara rohani, ini berbahaya, saudara. Karena apa? Karena kita itu memiliki hubungan yang putus dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang jauh dengan Tuhan. Karena itu hari ini kita harus waspada. Kita harus belajar untuk berhati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai kita itu tertidur secara rohani. Tapi kita itu harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Dan hari ini kalau kita lihat, bagaimana kita itu mengetahui kita itu sedang dalam keadaan yang tidur secara rohani. Biasanya, saudara, orang yang tidur secara rohani, itu kita dalam keadaan yang tidak sadar. Seringkali orang itu mengalami ketiduran rohani, itu dalam keadaan hidupnya itu gak sadar, saudara. Contoh demikian, ketika orang itu hidupnya dalam keadaan yang baik-baik saja, dengan waktu yang sangat lama, sama seperti ketika kita mengemudi lagi, saudara. Jalannya tenang, gak ada hambatan, gak ada mobil lain yang berjalan di kiri, tadi kanan. Lalu keadaan jalan itu sepi. Terus jalannya itu lurus dan baik-baik saja. Kita berjalan dengan speed 80, lalu kemudian dengan jarak yang panjang, saudara. Kita memegang kemudi, lihat jalan di depan, itu semuanya baik. Lama-lama kita ngantuk, saudara. Lama-lama kita tertidur secara jasmani kita. Walaupun kita itu dalam keadaan menyetir, saudara. Tapi kadangkala kita itu tertidur sepersekian detik. Sama dengan kehidupan kita. Di saat kehidupan kita itu berjalan cukup lama, lalu dengan keadaan yang baik-baik saja, di tengah perjalanan kehidupan kita, itu tidak ada sesuatu tantangan. Gak ada yang namanya persoalan. Gak ada yang namanya hal-hal yang mengganggu kehidupan kita. Biasanya orang itu secara tidak sadar, dia itu tidur secara rohani. Contoh, kalau kehidupan dia itu sedang di dalam masa kejayaan. Lalu kemudian orang ini merasa bahwa semua di dalam kehidupannya itu berjalan dengan baik. Keluarganya baik-baik saja, keluarganya gak ada yang sakit, dia pun dalam keadaan yang sehat, bisnisnya berjalan dengan lancar, usahanya berjalan dengan lancar, diberkati oleh Tuhan, omsetnya dalam keadaan yang baik-baik saja. Lalu kemudian ketika Tuhan itu percayakan dalam kehidupannya kekuasaan, jabatan yang tinggi, lalu teman-teman di sekitarnya, relasinya, itu dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan,
Lalu kemudian dia dalam keadaan kesuksesan, saudara. Dia dipromosikan sama Tuhan. Seringkali kita itu lupa, saudara. Kita nggak sadar. Dan orang yang seperti ini, biasanya dia itu mulai merasa bisa. Mulai merasa hebat. Mulai merasa yakin dengan dirinya. Bahwa tanpa Tuhan sekalipun, aku bisa berjalan. Bahkan menjalani kehidupan ini. Orang mulai merubah pikirannya, pandangannya, hatinya. Itu jauh dari yang namanya Tuhan. Dan dia itu mulai mempercayai semua miliknya, semua hal-hal duniawi. Dan mulai menaruh kepercayaan dirinya di dalam hal-hal duniawi. Artinya apa? Dia itu mulai belajar percaya. Dia mulai merasa aman ketika dia itu memiliki harta yang banyak. Orang mulai merasa aman, merasa secure hidupnya. Kalau dia itu dikelilingi orang-orang yang hebat, relasinya orang-orang hebat, saudara. Dia mulai merasa secure hidupnya. Lalu orang mulai merasa aman di dalam kehidupannya. Saat hidupnya itu memiliki bisnis yang jalan, usahanya jalan, omsetnya banyak, income-nya besar, dia mulai merasa nyaman. Dan ketika kita sedang berada dalam keadaan yang seperti ini, seringkali kita itu melupakan Tuhan. Kita melupakan kehidupan rohani kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang jauh dengan Tuhan. Karena kita mulai menjauhkan diri kita dengan hal-hal yang rohani. Saat kita mulai merasa bisa, saat kita mulai merasa hebat, lalu kemudian kita itu lupa dengan hidup yang dekat dengan Tuhan. Kita mulai melupakan firman Tuhan. Kita mulai melupakan hadirat Tuhan. Kita mulai melupakan ibadah. Bahkan kita jauh dari yang namanya gereja. Hari ini kita harus belajar untuk tetap waspada, saudara. Kita harus belajar untuk terus melihat bahwa tanpa Tuhan kita itu nggak bisa apa-apa. Seharusnya kita itu sebagai orang percaya, kita itu harus menyadari, saudara. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan semuanya itu baik-baik saja, perjalanan kita itu lancar, gak ada hambatan, gak ada tantangan, gak ada persoalan di dalam kehidupan kita. Harusnya kita itu sadar bahwa itu karena Tuhan yang terus memelihara, karena Tuhan yang terus menganugerahkan penyertaannya, kasihnya, kemuliaannya, bahkan janji-janji Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan, amin. Iya, hari ini kita harus belajar. Jangan sampai kita itu tertidur secara rohani. Sehingga kita melupakan yang namanya hadirat Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara. Indikasi apa yang membuat kita itu harus waspada dengan hidup ini? Yang kedua, kita itu harus waspada dalam mempersiapkan hidup. Kenapa kok kita harus waspada dalam mempersiapkan kehidupan kita? Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-69 sampai dengan 75. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, saudara. Matius 26 ayat yang ke-69 berbunyi demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka
itu nyata dari bahasamu. 74 perhatikan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Lalu ayat yang ke-75 kita perhatikan sama-sama saudara. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalau kita lihat Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-69 sampai dengan 75 ini, kita tahu bahwa Petrus itu gagal, saudara, dalam mentaati perintah Yesus, dan menyebabkan Petrus itu jatuh dalam penyangkalan sebanyak 3 kali terhadap Yesus. Tapi kalau kita perhatikan ayat yang ke-75, di sana dikatakan, maka teringatlah Petrus dengan perkataan Yesus, bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu apa yang dilakukan Petrus, saudara? Ia itu berlari keluar, lalu Petrus itu menangis dengan hati yang sangat sedih. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa Petrus itu lupa. Petrus itu gak sadar di dalam kehidupannya. Saat Petrus itu diperingatkan sama Tuhan, bahwa engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan sudah mengingatkan kepada Petrus bahwa engkau akan menyangkal aku. Tapi ketika kita lihat kisah itu, saudara, saat Petrus itu ditanya oleh orang-orang, apakah engkau kenal orang yang dari Galilea itu? Kita lihat jawab Petrus adalah, aku bukan orang itu, aku bukan bagian daripada orang itu. Dan sebanyak 3 kali, sampai yang kali ketiga, Petrus itu mulai bersuara, saudara. Dia mulai dengan suara yang nyaring, bersumpah bahwa dia itu bukan bagian daripada orang itu. Lalu yang dilakukan Petrus adalah dia itu mulai menyesal, lalu kemudian berlari dengan hati yang hancur dan hati yang sedih. Karena apa? Dia itu teringat akan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Sama dengan hidup ini, saudara. Seringkali orang itu kalau sudah terjadi sesuatu dalam kehidupannya, itu menyesal. Dan biasanya penyesalan itu selalu datang di akhir, saudara. Kenapa kok penyesalan itu nggak pernah datang di awal? Karena kalau penyesalan itu datangnya di awal, itu namanya pendaftaran, saudara. Makanya penyesalan itu selalu datang di akhir, karena penyesalan itu bukan pendaftaran. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat kisah ini bahwa Petrus itu benar-benar gagal untuk mentaati perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Kita itu harus waspada dalam mempersiapkan kehidupan ini. Jangan sampai karena kita itu cinta kepada dunia yang menawarkan kehidupan yang begitu nyaman, tentang dunia yang kita hidupi saat ini, lalu kemudian itu mengakibatkan kita itu jauh daripada Tuhan. Kita jauh daripada yang namanya firman Tuhan, kehendak Tuhan, bahkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hari ini saya mau katakan, saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun kita punya segalanya dalam dunia ini, kenyamanan, kehidupan, dan lain sebagainya, kalau kita itu tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita tidak tinggal dekat dengan Tuhan, kita nggak punya yang namanya kenyamanan, kita nggak punya yang namanya kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita lihat di dalam search Google, saudara, satu hal yang paling utama, yang paling dicari di
di dalam pencarian, mesin pencarian terhebat di dunia, yaitu Google. Itu bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan power, bukan kenyamanan duniawi, saudara. Tapi hal yang paling dicari di dalam search engine atau mesin pencarian terhebat di dunia, yaitu kebahagiaan dan ketenangan. Dan hari ini mari kita belajar untuk waspada dalam mempersiapkan kehidupan kita. Seringkali banyak orang itu ketika kebanyakan berkat, saudara, kelimpahan, itu membuat kita itu jadi malas. Atau bahkan kita itu tertidur secara rohani. Karena apa? Banyak orang itu kecenderungan naluri mereka itu berusaha untuk menuruti atau bahkan ingin memuaskan keinginan hatinya. Dalam apa? Dalam kesenangan duniawi. Banyak orang itu tidak pernah memikirkan hal-hal yang lain. Karena mereka itu ada di bawah kuasa yang namanya hal-hal duniawi ini, saudara. Mari hari ini itu kita belajar untuk kita itu waspada dalam mempersiapkan hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Rencana apa yang akan kita ambil di dalam kehidupan kita ini? Semuanya itu harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya apa, Pak? Artinya adalah kalau Tuhan itu ingin kita memilih sesuatu dalam kehidupan kita ini. Kalau misalkan kita itu punya yang namanya usaha, pekerjaan, lalu kita itu ingin merubah pekerjaan kita yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, usaha kita yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, kita mau merubah hidup kita, mempersiapkan hidup kita ke depannya. Kita itu harus belajar untuk taat sama apa kata Tuhan. Kita itu harus belajar di dalam kehidupan hari demi hari dalam kehidupan kita. Kita itu harus belajar untuk memuliakan nama Tuhan di segala situasi. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam bisnis kita. Kita itu harus belajar untuk kita itu miliki ambisi, bahkan visi yang sesuai dengan visinya Tuhan. Jangan kita itu mengikuti kehidupan kita ini berjalan sesuai dengan keinginan kita, keinginan hati kita. Karena orang yang acuh, saudara, orang yang tidak memperhatikan hidupnya, itu beda sama dengan orang yang memperhatikan hidupnya. Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata acuh atau acuan itu adalah hal yang diindahkan. Artinya apa? Menarik minat. Jadi kalau hari ini kita itu mulai gak minat, saudara. Dengan kata lain, kita itu gak tertarik dengan yang namanya hal-hal rohani, hal-hal yang tentang gereja, lalu kemudian tentang firman Tuhan. Ini membuat kita itu dalam memutuskan di dalam hidup ini, itu berjalan di luar dari apa yang kita maui, saudara. Maksudnya bagaimana? Adalah ketika kita dibawa sama Tuhan untuk melihat hal-hal besar dalam hidup ini. Kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya visi, kita mau merubah kehidupan kita. Kita itu harus belajar untuk menselaraskan pilihan, semua hal yang akan kita ambil, yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Itu semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan bukan apa yang kita mau. Hari ini mari kita itu belajar waspada dalam mempersiapkan hidup kita. Kita harus belajar untuk tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, dan bukan apa yang kita mau. Karena ketika kita menjalani kehidupan ini berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau,
daripada apa yang kita mau, maka kita akan melihat bahwa hidup kita itu akan dibawa sama Tuhan. Hari demi hari semakin naik dan terus naik. Kita akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Bahkan mujizat pertolongan Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap pengajaran sesat. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hari ini kita itu harus belajar untuk waspada dengan pengajaran sesat. Tuhan ingatkan hari ini pesan Tuhan bagi kita semuanya. Untuk kita itu belajar waspada, saudara. Selain kita itu waspada dengan diri kita, supaya kita tidak tidur secara rohani. Kita waspada dengan mempersiapkan hidup kita. Kita pun juga harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat, saudara. Karena kalau kita lihat Matius pasal yang ke-24, ayat selanjutnya, Matius 24 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Di sana dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita lompat di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Roma 16 ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, pesan Tuhan bagi kita semuanya, kita itu harus belajar waspada terhadap pengajaran sesat. Hari ini kalau kita lihat di dalam sosial media, saudara, banyak di luar sana itu pengajar sesat, banyak nabi-nabi palsu, saudara. Dan hari ini kita itu harus belajar untuk waspada, saudara. Karena banyak orang di luar sana itu kelihatannya secara ritual, mereka itu nampaknya rajin, saudara. Kita kelihatan orang ini, wah, ke gereja setiap minggu, tidak pernah putus ibadah, lalu selalu membaca firman Tuhan, lalu selalu bernubuat dan lain sebagainya, seperti orang yang holy gitu, saudara. Tapi dia itu tidak memiliki pemahaman tentang Tuhan, tidak memiliki pemahaman akan firman Tuhan. Sebagai murid Kristus, saudara, kita itu harus tetap waspada dan berhati-hati dengan banyaknya nilai, konsep, ajaran-ajaran palsu yang muncul hari-hari ini lewat sosial media, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube sekalipun, yang membuat kita itu berbelok dari yang namanya firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita kembali belajar, dekatkan diri sama yang namanya firman Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang di luar dari yang namanya Alkitab, saudara, itu akan membuat kita itu jauh dari yang namanya Tuhan. Karena kalau kita itu terpengaruhi, nilai pengetahuan kita dangkal tentang firman Tuhan, lalu kemudian kita itu di luar sana melihat ajaran-ajaran di sosial media, di TikTok, di Instagram, yang membuat diri kita itu mulai percaya dengan hal-hal yang demikian, lalu kita tidak dibekali dengan pengetahuan firman Tuhan, maka hidup kita itu akan terpengaruh, saudara. Kehidupan rohani kita akan terganggu. Hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, gereja mengadakan pengajaran MSK menjadi seperti
Kristus. Saya mendorong untuk kita semuanya itu ikut, saudara. Kita akan dibekali supaya kita itu menjadi murid Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang hidupnya itu menjadi seperti Kristus. Di sana kita akan dibekali, saudara, supaya kita itu jadi orang yang paling enggak itu kita tahu, saudara, nilai ajaran yang benar itu seperti apa. Jadi supaya kalau di luar sana kita menemukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar, supaya kita itu tidak ikut campur. Tapi kita itu tahu, ini loh yang kita percayai, ini loh nilai yang benar, ini loh konsep yang benar. Bagaimana menjadi pribadi yang seperti Kristus. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, selain kita itu waspada terhadap diri kita, supaya kita itu tidak tidur secara rohani, kita pun juga harus waspada, supaya kita itu mempersiapkan kehidupan kita, itu menuruti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan yang terakhir saudara hari ini, mari kita belajar untuk waspada terhadap pengajaran sesat di dalam hidup ini. Karena kalau kita lihat pesan Tuhan hari ini di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Artinya apa? Kita itu harus hati-hati terhadap kehidupan kita. Dan pesan Tuhan bagi kita semua hari ini, supaya kita itu harus berhati-hati. Di dunia yang semakin kacau ini, di hari-hari terakhir Tuhan ini, di zaman yang sudah akhir ini saudara, di mana Yesus akan datang kembali menyambut kita, gerejanya, dan kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu kita tidak memiliki banyak waktu lagi. Tapi hari ini, Tuhan itu mengingatkan kepada kita semua, pesan Tuhan hari ini untuk kita semua, supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi hamba-hamba Tuhan, kita menjadi umat-umat Tuhan, yang senantiasa apa? Kita itu harus belajar untuk bangun dari tidur rohani kita. Lalu yang kedua, kita itu harus memperbaiki cara hidup kita, belajar mempersiapkan hidup kita dengan baik, mengikuti apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Dan yang ketiga, kita harus banyak baca firman Tuhan. Kita harus banyak baca Alkitab. Kita harus banyak waktu dalam hidup ini tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita harus minta Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, supaya Roh penolong itu saudara, Roh yang menghibur, yang senantiasa menguatkan kita, menolong kita, bahkan seringkali itu mengingatkan kita supaya kita itu tidak jauh melenceng dari jalan-jalannya Tuhan, supaya hidup kita itu semakin hari semakin seperti Kristus. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri pesan Tuhan buat kita hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kalau hari ini kami diingatkan Tuhan kembali untuk kami menjadi pribadi yang waspada, pribadi yang senantiasa untuk berhati-hati dengan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, seringkali di dalam kenyamanan dunia ini, di dalam hidup ini, di dalam perjalanan kami mengikuti Tuhan, perjalanan di mana kami boleh Tuhan pimpin dalam kehidupan ini. Seringkali kami tertidur Tuhan, kami lupa untuk mendekatkan diri kami kepadamu, tapi kami mulai mempercayai apa yang ada dalam kehidupan ini, kenyamanan duniawi. Tapi hari ini kami percaya, kami diingatkan Tuhan kembali. Kami mau belajar untuk jadi pribadi yang senantiasa dekat dengan Tuhan, senantiasa hidupnya semakin hari semakin merindukan Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pesan-Mu untuk setiap kami. Kami mau belajar jadi pribadi yang senantiasa memiliki hati
yang terus untuk menjadi seperti Kristus. Hari ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati setiap kami, memampukan kami, menguatkan kami, bahkan memberi terang dalam jalan-jalan kehidupan kami, sehingga kami akan melihat banyak peristiwa, banyak pertolongan, banyak mujizat, bahkan banyak kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati oleh firman Tuhan bersama saya katakan, Amin.